warahmatullahi wabarakatuh. Halo Inspiring Teachers dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Lucy Mardiana. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berpihak pada murid yang telah saya lakukan di kelas pada mata pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut, yaitu pada materi teks naratif berupa fables. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi di mana guru menyesuaikan metode pengajarannya dengan kebutuhan, gaya belajar, dan juga minat murid. Asesmen yang berpihak pada murid menekankan pada evaluasi yang adil, memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap murid secara individual dan juga bersifat segera. Teknologi membantu memfasilitasi proses pembelajaran dan asesmen agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP berdiferensiasi dan juga media pembelajaran yang disesuaikan dengan keberagaman murid seperti minat, kesiapan, kebutuhan belajar, dan juga profil belajar murid yang saya dapatkan dari hasil tes diagnostik dan non-diagnostik di awal pembelajaran. Lalu media pembelajaran tersebut saya unggah ke Google Classroom sehingga murid dapat mempelajari terlebih dahulu sebelum kelas berlangsung dan juga mereka dapat mengulanginya kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen yang berpihak pada murid dengan menyelipkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya seperti menanyakan kabar, mengajak berdoa, mengingatkan kembali kesepakatan kelas sebelum pembelajaran, menyebutkan moto kelas yang berisi 3 profil pelajar Pancasila yang melekat pada seluruh siswa di kelas tersebut, melakukan ice breaking di awal pembelajaran, dan juga biasanya saya akan memberikan motivasi berupa quotes di akhir pembelajaran. Bagaimana langkah dan strategi pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita simak pada video berikut ini.
It's a story. Yeah, Suhan, please. What story about? Animals that can act as human. Jadi bukan sekedar cerita tentang hewan, tapi hewannya bisa berbicara atau bisa berperilaku seperti manusia. Ya. Oke, dua. The first one is orientation, communication, resolution, and the last one. Ya. Pengenalan karakter, setting ada di paragraf yang pertama. Tadi namanya apa paragraf pertama? Problem race. Problemnya muncul di bagian tengah. ya, namanya apa namanya? Middle. Tadi habis orientation, punya keinginan jadi writer, ini adalah modalnya ya. Mulai dari menganalisis cerita, memahami jalan cerita. Coba dibuka Google Classroom-nya. Oke, di sana ada group assignment ya. Nah, kalian diminta untuk membuka website apa? Fables.com. Ya, silakan diklik. Ada apa saja di sana, coba dilihat. The most main, ada apa lagi? The most deadline, golden gates, ya, a lot of fables. Ya, jadi jangan hanya taunya sekancil saja ya. Tapi banyak banget cerita dari seluruh negara. Kita akan belajar 3 hal ini. You can read, ya, but before you read the story, you can choose the level of your English. Ya, kalau kalian lihat kosakatanya berat banget nih, gitu ya. Kamu bisa pindahin ke basic. Berikut ini adalah contoh diferensiasi produk yang dihasilkan dan juga pemberian umpan balik yang berpihak pada murid.
Setelah mengikuti kelas Wardah Inspiring Teacher 2024, asesmen yang berpihak pada murid bersama Pak Rizky, dalam memberikan umpan balik, saya menggunakan tangga umpan balik, yaitu dimulai dari klarifikasi seperti menanyakan perasaan murid setelah mempresentasikan atau melakukan sesuatu. Lalu saya mengapresiasi pekerjaan mereka, menyebutkan hal yang perlu ditingkatkan, dan yang terakhir saya memberikan saran bagaimana mereka dapat memperbaiki kualitas pekerjaan mereka. Pemberian umpan balik yang spesifik, detail, personal, dan disampaikan segera setelah murid menyelesaikan tugas akan menjadikan pembelajaran menjadi bermakna. Murid akan mengetahui hal-hal yang masih kurang dan bagaimana cara memperbaikinya. Sedangkan bagi guru, saya sebagai guru, dengan melakukan asesmen selama pembelajaran berlangsung, saya jadi mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait kebutuhan belajar murid, perkembangan setiap individu, dan capaian murid. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri, saya Andika Setiawan dari 11 dan 34. Berikut ini adalah testimoni saya ketika diajari diskusi. Yang pertama, diajari diskusi itu menyenangkan karena kenapa? Diskusi itu orangnya sabar dan sering membuat kelompok untuk diberikan tugas-tugas agar apa yang belum ngerti bisa jadi ngerti. Ya dengan cara apa? Dengan cara yang sudah tahu bahasa Inggris, jadi diajarin yang belum tahu Inggris. Terus yang kedua itu Inggris itu menyenangkan karena diajari diskusi dan juga tidak terlalu kaku dan bawaannya ceria terus. Terus yang terakhir itu Inggris itu adalah salah satu mata favorit saya dan diskusi adalah tipikal guru favorit Inggris saya. Oke, mungkin itu testimoni saya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Kirana Destiani Utama. Saya dari siswi 11 dan 34. Belajar bersama diskusi itu sangat menyenangkan, happy, bikin mood saya naik setelah belajar yang menguatkan sebelumnya. Terus banyak yang diskusi buat di kelas, kegiatan-kegiatannya jadi lebih menyenangkan. Udah sih. Assalamualaikum.